Xiao Jiao adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di Shanghai. Ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan, saat dia masih berusia 12 tahun. Karenanya, dia pun harus pindah dari rumah masa kecilnya itu. Sejak mulai bekerja, dia telah mencoba untuk mendapatkan cukup uang, agar bisa membeli rumah itu kembali. Tetapi pekerjaannya yang buruk, tidak membayarnya dengan baik. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang desainer properti yang kurang beruntung bernama Minglu. Dia mati-matian mencari klien untuk berinvestasi dalam ide-idenya, tetapi belum berhasil. Bahkan kali ini, dia pun mengalami kegagalan karena menawarkan proyek di tanah yang berlumpur. Pada akhirnya, Xiao Jiao dan Minglu kembali ke rumah yang lingkungannya terlihat lusuh. Anehnya, mereka tampak tinggal di apartemen yang sama dan di gedung yang sama. Di sini kejadian tak masuk akal terjadi. Saat Xiao Jiao sedang mandi, tiba-tiba di dalam bathtubnya keluar sayuran yang sama persis dengan sayuran yang tengah dicuci oleh Minglu. Demikian juga sebaliknya, saat Minglu sedang mencuci sayuran, tiba-tiba muncul spons untuk mandi dari dalam wastafel. Hal aneh seperti itu terus terjadi berulang kali dan membuat mereka keheranan. Namun karena lelah, Xiao Jiao dan Minglu tidak terlalu memikirkannya, mereka lantas tidur. Entah bagaimana, kamar mereka kemudian menyatu dan berubah menjadi satu ruangan tunggal. Saat Xiao Jiao dan Minglu terbangun, mereka berdua pun sama-sama kaget, karena tiba-tiba saja ada orang lain di sana. Awalnya, mereka panik dan mengira mereka sedang dibobol. Xiao Jiao memukul Minglu, bahkan sampai menodongkan pisau kepadanya. Tetapi setelah beberapa saat, mereka melihat kondisi sekeliling kamar mereka. Dan mendapati bahwa kamar mereka kini menjadi satu. Yang membuat mereka semakin bingung adalah, saat melihat kaca jendela kamar Xiao Jiao, terlihat cuaca di sana sedang hujan. Namun sebaliknya, dari kaca jendela milik Minglu, keadaan terlihat sangat cerah. Pintu kamar mereka pun kini saling menempel. Saat mereka membukanya, meskipun nampaknya dunia sangat normal, tetapi sesuatu yang berada di luar logika tengah terjadi. Di balik pintu kamar Minglu, suasananya menunjukkan keadaan di masa pada tahun 1999, sedangkan di balik pintu kamar Xiao Jiao, adalah keadaan pada masa sekarang dengan segala teknologi canggihnya. Mereka kini sadar, bahwa mereka berada di kamar yang sama, namun di garis waktu yang berbeda. Xiao Jiao masih belum mempercayai sesuatu yang sedang dialaminya. Dia kemudian memukul pipi Minglu untuk memastikan apakah ini sebuah mimpi atau memang kenyataan. Meski di luar logika, harus diyakini bahwa hal itu sungguh benar-benar terjadi. Kini mereka terjerat oleh suatu keadaan tanpa penjelasan. Mereka berinisiatif mencoba membuka pintu pada saat bersamaan. Namun hal itu menyebabkan guncangan besar dan membuat kamar mereka malah semakin menyatu. Mereka akhirnya menemukan fakta bahwa pintu kamar itu hanya bisa dibuka secara bergiliran, dan oleh orang yang sama sesuai dengan garis waktunya. Tapi ternyata, masing-masing dari mereka masih tetap bisa berjalan dan berinteraksi di lintas waktu yang berbeda itu. Kesempatan ini tidak disia-siakan Xiao Jiao. Ia pun mencoba pergi ke rumah masa kecilnya, dan melihat dirinya yang lebih muda bermain dengan ayahnya. Pemandangan itu membuatnya emosional. Ia ingin pergi menemui ayahnya kembali. Tetapi, ketika dia mencoba mendekati, bumi kembali berguncang seperti sebelumnya. Minglu kemudian menarik Xiao Jiao untuk pergi dari tempat itu. Mereka kembali ke rumah. Tidak habis akal, karena tadi Xiao Jiao gagal untuk bertemu ayahnya, dia mencoba cara yang lain. Dia hendak menelpon ayahnya itu dengan memakai ponsel milik Minglu. Sementara itu, Minglu juga penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi padanya di masa depan. Xiao Jiao kemudian memberikan laptopnya, sehingga Minglu bisa mencari namanya di internet. Minglu kagum dengan teknologi baru itu. Tetapi, ketika Minglu pergi untuk mengetik namanya, dan Xiao Jiao memasukkan nomor ponsel ayahnya, tanah bergetar lagi dan semakin menyatukan kedua kamar mereka. Kini mereka sadar, bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di masa depan, atau masa lalu. Karena manusia tidak dapat hidup pada waktu yang berbeda di saat yang bersamaan. Di malam hari, Xiao Jiao menyalakan musik di ponsel miliknya, dan memesan makanan melalui aplikasi. Minglu semakin terpana dengan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh ponsel milik Xiao Jiao. Dia bahkan heran, mengapa orang miskin seperti Xiao Jiao dapat memiliki asisten di ponselnya. Di tempat lain,
Terlihat sekelompok pengusaha kaya dan ilmuwan sedang dalam pertemuan untuk meneliti tentang pergeseran dimensi. Para ilmuwan memberikan contoh pesawat yang menghilang di segitiga Bermuda. Hal itu terjadi karena pesawat tersebut masuk ke dimensi lain, namun tidak tahu jalan untuk kembali. Menurut penelitiannya, penggabungan dimensi ini disebabkan adanya dorongan magnetik. Akibatnya, kedua dimensi itu akan bergabung menjadi satu jalan. Suatu objek bisa berpindah dengan mudah dari satu dimensi ke dimensi lainnya melalui jalan itu. Namun ternyata, ruang yang tak lazim tersebut hanya bisa terbentuk ketika mereka sudah mendapatkan koordinat yang tepat. Jika koordinat itu bisa ditemukan, maka mereka bisa masuk ke masa depan ataupun masa lalu, kapanpun mereka mau. Selain itu, menurut penelitian, ada batasan aktivitas juga di sana. Mereka tidak boleh menemui diri mereka sendiri di masa depan, ataupun masa lalu. Itu akan membuat ketidakstabilan, sehingga jalan dimensi yang terbentuk akan menghilang lebih cepat. Ternyata, para pengusaha berencana menggunakan portal dimensi untuk menghasilkan uang. Karena belum terbiasa, Xiao Jiao dan Ming Lu sulit untuk tidur. Di sini Xiao Jiao menceritakan tentang kematian ayahnya kepada Ming Lu. Terjadi kecelakaan karena ayahnya menyetir dalam keadaan mabuk, sehingga membuatnya meninggal dunia. Rumah dan semua barang-barangnya diambil oleh rentenir. Peninggalan yang tersisa dari ayahnya hanya sebuah gantungan kunci kecil. Keesokan harinya, Xiao Jiao dan Ming Lu menjalani kehidupan normal mereka melalui sisi masing-masing pintu. Xiao Jiao masih berharap dia bisa menemukan suami kaya, agar rumah masa kecilnya bisa kembali dia beli. Sebelumnya, Xiao Jiao sudah beberapa kali melakukan kencan buta, tetapi belum menemukan siapapun yang bersedia memenuhi fantasinya. Dia tak menyerah dan melakukan kencan buta lainnya dengan seorang pria yang tampaknya sangat menyukainya. Ketika pria itu bertanya kepadanya apa yang dia harapkan dalam suatu hubungan, dia menunjukkan kepadanya presentasi virtual tentang rumah itu. Xiao Jiao mengatakan, bahwa jika pria tersebut membeli rumah itu, maka dia akan memberikan hadiah berupa pernikahan bersama dirinya. Namun ternyata pria itu malah merasa seperti sedang dalam pertemuan dengan seorang makelar. Pria itu pun pergi. Kemudian Xiao Jiao menemui seorang pria dari aplikasi kencan online. Dia memberitahunya syarat untuk menikah adalah dengan membeli rumahnya yang dulu. Pria itu dengan senang hati menyetujuinya. Pria itu mengaku berbisnis di sektor pertanian dan seorang jutawan. Meski pria tersebut terlihat berusia 2 kali lipat dari Xiao Jiao, dan berbicara seperti orang mesum, tetapi Xiao Jiao memutuskan untuk memberinya kesempatan. Namun pria itu berkata hanya ingin membayar setengah dari uang muka untuk rumah itu, sehingga bisa dibeli atas nama mereka berdua. Persetujuan terjadi, mereka pun pergi untuk menarik uang dari rekening milik Xiao Jiao terlebih dahulu. Xiao Jiao kurang berhati-hati dan menyerahkan uangnya kepada pria itu, kemudian menyuruh pria tersebut untuk membeli sebotol air. Malang baginya, ternyata pria itu seorang penipu yang melarikan diri dengan uangnya. Dia harus tinggal di luar bank selama berjam-jam sebelum polisi tiba dan menyelidiki kejadian. Di sisi lain, Ming Lu sedang menikmati makanan ringan di dalam kamar mandi. Dia tak sengaja mendengar manajernya berbicara tentang bisnis yang akan datang setelah bosnya pergi. Manajer Zhao mengungkapkan, bahwa dia berencana untuk mencuri semua uang milik bosnya dan membuatnya bangkrut. Beberapa detik kemudian, dia menyadari ada seseorang yang mendengarkan percakapan mereka dan menarik Ming Lu keluar dari bawah. Untuk menutup mulut Ming Lu, Zhao berusaha menyuapnya dengan iming-iming bahwa dia akan berinvestasi kepadanya. Tetapi Ming Lu tak lantas menyetujuinya dan meminta waktu untuk memikirkannya. Karena tak mau bekerja sama, Ming Lu pun diancam akan dipecat. Zhao menyadari bahwa Ming Lu tidak memiliki apapun untuk membuktikan bahwa Zhao berencana untuk mengkhianati bosnya. Keesokan harinya, Xiao Jiao pergi bekerja di toko perhiasan. Ketika itu, dia bertemu dengan sahabat masa kecilnya. Dia berpura-pura menjadi pelanggan yang kaya untuk menunjukkan bahwa dia telah menikah dengan seorang jutawan. Karenanya, Xiao Jiao kemudian diundang untuk makan malam dan membawa suaminya. Pernyataan itu, kini menjadi bumerang bagi Xiao Jiao. Dia akhirnya meminta Ming Lu untuk berpura-pura menjadi suaminya. Xiao Jiao mengaku bahwa suaminya itu merupakan seorang jutawan dan seorang peneliti. Karena berada di tahun yang berbeda, Ming Lu sedikit kikuk dan bingung saat hendak menyantap makanan. Perilakunya terlihat aneh. Bahkan apa yang dia ucapkan sangat tidak masuk akal. Awal kebohongan mereka tercium ketika Ming Lu lupa merobek label sewa untuk pakaiannya.
Keadaan semakin buruk tatkala berlian pada cincin yang dipakai oleh Xiao Jiao jatuh ke atas wajan penggorengan dan terlihat meleleh. Itu semakin membuktikan semua kebohongannya. Xiao Jiao pulang ke rumah sambil menangis. Sementara itu, Ming Lu berusaha untuk menghiburnya. Dia memberi cemilan dan membuatkan roti untuk Xiao Jiao agar kesedihannya sedikit berkurang. Saat itu, ketika mereka menonton TV bersama, nampak di hadapannya sebuah acara tentang pengundian tiket lotre. Hal itu menarik perhatian mereka. Ide gila pun didapatkan. Keesokan harinya, mereka dengan penuh semangat mencari dan mengumpulkan nomor-nomor pemenang tiket lotre tersebut di masa depan, lalu membeli tiket undiannya di masa lalu. Berharap mereka bisa menjadi jutawan secara instan. Karena bahagia, menyangka bahwa akan mendapat untung besar, mereka mulai merayakannya dan pergi ke berbagai tempat. Mereka bermain game virtual, berjalan-jalan di sekitar kota, dan pergi ke bar di penghujung hari. Mereka bahkan lupa, bahwa kali ini mereka datang ke restoran yang ada di masa kini untuk meminum alkohol yang dibuat pada tahun 1999, yang harganya sangat mahal. Namun mereka tak peduli, Xiao Jiao kemudian memberikan tasnya yang mahal itu sebagai jaminan, dan menjanjikan kepada pihak restoran untuk membayar tagihan pada keesokan harinya setelah mereka menang lotre. Paginya, mereka bangun dengan keadaan yang sama buruknya. Mereka gugup, karena hari itu adalah hari di mana hasil lotre akan diumumkan. Mereka dengan penuh semangat menunggu pengumuman tersebut, dan sangat gembira ketika nomor undian yang mereka beli itu benar-benar memenangkan lotre. Namun itu tidak berlangsung lama, karena nomor di tiket mereka itu tiba-tiba menghilang. Setelah itu, mereka kini menyadari bahwa mereka tidak dapat mengubah masa lalu dengan cara apapun. Mereka kemudian pergi ke restoran tempat tas milik Xiao Jiao dikorbankan sebagai jaminan. Xiao Jiao bernegosiasi dengan pelayan restoran agar dapat mengambil tas itu kembali, dan menjanjikan bahwa tagihan sebelumnya akan dibayar lain kali. Namun usahanya nihil, pelayan tetap enggan mengembalikannya sebelum semuanya dilunasi. Xiao Jiao sangat kesal dan marah dengan situasinya itu. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi, saat itu tiba-tiba mereka melihat wajah Ming Lu nampak di sebuah layar besar. Kemudian terungkap, bahwa pada tahun 2018, ia mengubah namanya menjadi Xi Yilu, dan telah menjadi salah satu pengusaha real estate terbesar di Cina. Dia memiliki perusahaan bernilai jutaan dolar dan akan mengadakan konferensi di sebuah tempat yang hanya berjarak beberapa menit dari sana. Ming Lu terkejut melihat Xiao Jiao yang saat itu berdebat dengannya, sedetik kemudian mulai berbicara manis padanya. Kenyataan bahwa Ming Lu adalah jutawan di masa kini, Xiao Jiao pun berniat menjadikan Ming Lu sebagai suaminya. Ming Lu akhirnya pergi ke konferensi dan melihat dirinya di masa depan untuk pertama kalinya. Tetapi, insiden itu menyebabkan gempa bumi, dan konferensi harus dibatalkan. Ming Lu yang berada di masa depan, kemudian menyadari dan mengingat banyak kenangan telah ditambahkan ke otaknya. Saat lengan Ming Lu dari masa lalu terluka, ternyata hal itu juga menciptakan bekas luka yang sama kepada Ming Lu di masa depan. Ini berarti, apapun yang dilakukan Ming Lu di masa lalu, akan secara langsung mempengaruhi dia di masa depan. Kemudian terungkap, bahwa pengusaha yang mendanai penelitian dan ingin mengambil keuntungan dari portal dimensi, tidak lain adalah dia sendiri. Ilmuwan mengatakan, bahwa Ming Lu dari masa lalu harus kembali ke tempat asalnya bagaimanapun caranya. Semua kenangan baru yang dibuat oleh Ming Lu dari masa lalu, mungkin akan mempengaruhi kepribadiannya yang berada di masa depan, bahkan bisa saja melenyapkannya. Mendengarnya, Ming Lu kemudian mencari siasat agar dirinya dari masa lalu itu tidak pernah kembali ke tempatnya saat ini. Keesokan harinya, Ming Lu dari masa lalu pergi ke kantornya dengan membawa surat pengunduran diri, karena dia mengetahui bahwa dia pasti akan sukses di masa depan. Sementara itu, pada hari yang sama, Ming Lu yang berada di masa depan mengunjungi Xiao Jiao di tempat kerjanya, dan mengajaknya berkencan. Dia mengklaim bahwa dia ingin mentraktirnya, karena dia tahu bahwa Xiao Jiao dekat dengan dirinya yang berada di masa lalu. Meski orang yang sama, namun ternyata Xiao Jiao tidak merasa nyaman berada di sekitar Ming Lu. Dia merasa bahwa Ming Lu yang berada di dekatnya itu sangat berbeda. Saat sedang makan malam, Ming Lu meminta Xiao Jiao untuk menjauh darinya yang berasal dari masa lalu. Karena keterlibatannya akan menyebabkan hal yang tak terduga pada hidup Ming Lu. Dia berpesan kepada Xiao Jiao, agar Ming Lu dari masa lalu bersedia menandatangani perjanjian yang dibuat oleh manajer Zhao.
Dia berjanji untuk membelikan Xiao Jiao rumah yang selalu dia inginkan sebagai imbalan atas permintaannya. Xiao Jiao pun akhirnya setuju untuk melakukan hal tersebut, tetapi bukan untuk rumah itu, melainkan untuk masa depan Minglu. Dia pun pulang ke rumah. Xiao Jiao memeluk Minglu dan memberitahunya bahwa dia akan pindah. Dia juga mengatakan apa yang diminta Minglu dari masa depan, untuk mengambil tawaran dari Zhao. Keesokan harinya, Xiao Jiao pun pergi dan pindah dari apartemen. Tapi kebetulan pintunya terlihat terbuka karena terganjal oleh sebuah payung. Ini berarti Minglu bisa pergi ke masa depan tanpa perlu mengacaukan waktu dan dimensi. Di tempat lain, bos Minglu menemukan Zhao di kantornya bertindak mencurigakan, seperti akan mencuri sesuatu. Bosnya itu sudah mengetahui tentang rencana Zhao yang berniat mengkhianatinya. Zhao panik dan menjatuhkannya sampai pingsan. Zhao membuat bosnya itu semakin tidak sadarkan diri dan mencekokinya dengan alkohol. Dia berencana untuk membunuh bosnya itu, dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Minglu pergi ke rumah Xiao Jiao dengan membawa tasnya yang dulu pernah menjadi jaminan. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Minglu dari masa depan yang telah mengingat kejadian masa lalu, bahwa tas milik Xiao Jiao itu belum diambil. Namun ternyata Xiao Jiao menyadari bahwa yang datang ke rumahnya itu bukanlah Minglu dari masa depan, melainkan Minglu yang selama ini ia kenal. Dia meyakini hal tersebut karena melihat label sewa di pakaian yang dikenakan oleh Minglu. Dia pun menciumnya. Saat itu, tiba-tiba Minglu mendapatkan pesan dari Zhao untuk menemuinya di sebuah parkiran. Minglu akhirnya pergi. Xiao Jiao hanya bisa menangis. Minglu sampai dan menemui Zhao. Dia diminta untuk membawa sebuah mobil dan mengikuti Zhao dari belakang. Minglu hanya menurut tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tiba di sebuah jalan layang yang belum selesai dibangun. Cuaca di sana nampak sedang hujan deras. Saat itu, Zhao kemudian membuka bagasi mobil yang dibawa oleh Minglu. Minglu sangat terkejut ketika melihat bosnya dalam keadaan tak berdaya. Ternyata Zhao mengajak Minglu ke sana untuk meminta bantuan agar bisa membunuh bosnya itu, dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Minglu jelas menolak untuk melakukannya, tetapi Zhao mengatakan bahwa jika Minglu membantunya, dia akan memberikan dana investasi kepada Minglu. Ternyata seperti itulah awal mula Minglu yang berada di masa depan membuat kesuksesan dan membangun kerajaannya. Dengan cara membantu sebuah pembunuhan. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi kejam kepada para pekerja dan hanya peduli pada uang. Namun semua bayangan dan kenangannya bersama Xiao Jiao membuatnya tersadar. Ditambah, ketika melihat gantungan kunci yang dimiliki bosnya itu, ternyata sama persis seperti yang dimiliki oleh Xiao Jiao. Dia akhirnya tahu bahwa orang itu adalah ayah dari Xiao Jiao. Berbeda dengan Minglu dari masa depan, dia bisa membuat keputusan yang tepat kali ini. Dia tak mau membuat Xiao Jiao kembali menjadi yatim piatu. Dia pun menolong ayah Xiao Jiao. Akibatnya, dia kini telah mengubah masa depan. Kejahatan yang pernah dilakukannya lenyap. Sekarang, Xiao Jiao tidak akan pernah kehilangan ayahnya. Dan Minglu yang berada di masa depan pun tidak ada. Semua waktu tiba-tiba berjalan mundur di hadapan Minglu dan Xiao Jiao. Untuk sementara waktu, tiba-tiba kedua dimensi saling menyatu. Mereka akhirnya bertemu dan mengucapkan selamat tinggal. Keberadaan Xiao Jiao pun akhirnya hilang. Dan, film pun selesai.